Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Flesia Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 20042219 dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan materi Area Hukum. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang area hukum. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau kata lain, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada umumnya, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum, dasar hukumnya yang pertama, menurut hukum yang berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Yang kedua, Pasal 15 UU DS 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukuman apapun mengakibatkan hukuman kematian, perdata, atau kehilangan semua hak-haknya. Badan hukum sebagai subjek hukum yaitu yang pertama, badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama. Atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat. Badan hukum merupakan penuntut hak yang berjiwa. Yang kedua, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang ketiga, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Yang keempat, macam-macam badan hukum. Badan hukum publik, badan hukum privat, badan hukum yang diadakan hukum privat atau sipil yang menyangkut keputusan pribadi. Pengecualian mengenai subjek hukum yaitu yang pertama, anak dalam kandungan, yang kedua, apa yang dimaksud cakap hukum. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya adalah benda. 3 syarat objek hukum yaitu, yang pertama, berguna bagi subjek hukum. Yang kedua, dapat menjadi permasalahan. Yang ketiga, dapat dikuasai. Peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah peristiwa yang tidak mengandung unsur-unsur hukum atau sanksi. Contohnya makan, minum, tidur, berjalan, dan lain-lain. Yang kedua, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contohnya, perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum perkawinan. Peristiwa hukum meliputi peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contoh, pembuatan surat wasiat atau peristiwa pengibahan barang. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Contohnya, kelahiran, kematian, dan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Peranan hukum ada dua, yaitu satu, menyelesaikan perselisihan. Yang kedua, melakukan suatu kegiatan. Fungsi hukum ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat adalah
petunjuk untuk kehidupan manusia dan masyarakat. Hukum menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin adalah adil apabila tiap orang diberikan haknya. Yang ketiga, sarana penggerak pembangunan adalah daya penggerak dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Yang keempat, fungsi kritis adalah daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah, petugas saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Cakap. Untuk mengetahui apakah seseorang itu wenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasi seperti umur, kesehatan, perilaku. Wenang berbuat ada dua pengertian, yaitu yang pertama, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum, bakwam. Yang kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum. Walaupun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, tetapi tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah yang pertama, orang-orang yang belum dewasa, yaitu seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 1330 KUH PDT, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Pasal 1330 KUHP DT, Pasal 433 KUH PDT. Yang ketiga, orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pelit. Pasal 1330 KUH PDT, Undang-Undang Kepailitan. Jadi, orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Kewenangan berhak. Kewenangan berhak atau kewenangan hukum adalah kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban dan kewenangan untuk menjadi subjek hukum. Kewenangan berhak seseorang lahir saat dia dapat lahir. Kewenangan ini juga berlaku bagi badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asal ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam Pasal 3 KUH PDT yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian, perdata, atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Contoh, hak perdata ialah hak hidup, hak memiliki hak untuk kawin, hak untuk beranak bagi wanita,
hak waris, hak atas nama, hak atas tempat tinggal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.